Pemirsa, kita lanjutkan diskusi Indonesia Lawyers Club. Anas dijerat, Ibas disebut. Sekarang giliran Pak Iwan William. Terima kasih Bang kesempatannya. Bung Iwan ini saya kira dari dini adalah saksi saksi yang paling akurat dan paling direct lah. Saksi primer, bukan sekunder, bukan dengar dari orang lain, tapi langsung dari Nazar. Sesungguhnya peta keseluruhan ini bagaimana yang Anda alami, berkali-kali Anda ketemu Nazarudin, ajaran Nazarudin, di mana petanya Anas, apa iya dia pernah nyebut Ibas? Pertanyaannya beberapa ya Bang ya. Nanti kalau lupa Dua juga. Dua ya. Beberapa. Oke. Sebenarnya kasus ini kan masalah internal Partai Demokrat sendiri. Satu poin. Hal ini membuncah ke publik karena mungkin dalam menghadapinya tidak sebagaimana partai lain yang lebih berpengalaman. Saya menduga hampir semua partai di Indonesia oknumnya ada yang korup. Tapi kan berbeda-beda cara menanganinya gitu. Pada kasus Nazarudin awalnya, kalau kita verifikasi, dia menyebut banyak nama. Dalam Skype dengan saya, ketika kepada produser di ILC saya katakan, saya harus mendengar ulang semua footage karena ada 20 menit yang belum disiarkan TV manapun. Seingat saya, pada footage yang disiarkan Metro TV, Bung Nazar menyebut nama Ibas. Tapi untuk akurasi, hari ini saya menemuinya. Saya tanyakan langsung apakah pernah beliau membantahnya. Membantah saya tidak pernah mengatakan hal itu. Terjawab ya Bang ya. Nah, dalam konteks masalah, kalau saya boleh melanjutkan, sebenarnya yang dihebohkan, saya sepakat dengan kalimat Bung Ruhut. Nazar, Anas. Sebenarnya mereka semua ini sama saja bagi saya. Akan halnya urusan tipu-tipu dalam konteks korup, bagi saya sama. Siapapun yang menjadi topik bahasan nama-nama yang kita sebutkan itu, indikasinya sama. Dia menjadi tidak sama adalah opini yang dibangun kepada publik seakan-akan Bung Anas itu hanya urusan mobil. Sampai-sampai seorang Bung Rahmat ini yang pernah saya kenal di Singapura ketika saya memverifikasi kasus David yang dibunuh itu, berani kepada publik mengatakan dia ikut mencicil dan seterusnya. Kalau saya salah tolong dikoreksi. Namun persoalannya adalah kalau kita rendah hati dan banyak media yang kompeten, antara lain Tempo verifikasi yang panjang, dan sesuai keterangan dari Pak Busro Mukodas juga kepada media, Bung Anas ini tidak hanya pada kasus Hambalang. Di situ kan poinnya. Bukan hanya pada kasus Hambalang. Saya ingin buka kepada publik. Ada nama-nama yang semula kita tidak tahu, bahkan tidak mungkin dipanggil. Ternyata ditersangkakan Teguh Bagus. Kenapa beliau ditersangkakan? Karena memang permainan bagaimana merampok dana APBN untuk kepentingan pribadi yang konon katanya akan dimanfaatkan bagi kepentingan 2014. Polanya apa? Dana besar ada pada proyek BUMN, lalu bagaimana mengakalinya? Mengakalinya jelas, lihat audit BPK, saya punya lengkap itu. Iya kan? Bagaimana bisa seorang MS yang mendapatkan pekerjaan mechanical electrical dibayar di muka 295 miliar. Di mana-mana di jagat bumi ini, saya nggak tahu kalau di planet Mars, mechanical electrical dibayarkan di belakang. Kalau kita lihat audit BPK lagi, kita lihat dengan nyata-nyata, markup ada yang 4.600% untuk satu jenis produk. Kalau saya, KPK, seketika itu juga saya tangkap. Gitu. Apa hubungannya dengan Anas? Nah, hubungannya dengan Anas adalah, saya langsung sebut, saya konfirmasi kepada
Bapak Marzuki Ali dari nama-nama yang disebut oleh KPK yang sudah dipanggil. Bung Anas pernah memintakan waktu misalnya mempertemukan MS dengan Marzuki Ali untuk mengambil lagi proyek yang tidak jadi itu, pembangunan gedung DPR. Nah, kalau kita runtut verifikasi lengkap, MS, nama-nama ini ada dalam proyek-proyek di mana di belakangnya terindikasi Anas Urbaningrum di belakangnya. Lagi-lagi kepentingan 2014. Kan begitu. Nah, sekarang menjadi soal adalah opini dibangun-bangun dengan kemuliaan wajah orang baik, seakan-akan harus itulah kebenaran. Ini menjadi rancunya di situ. Dulu misalnya, pihak yang bersangkutan mengatakan KPK profesional. Saya sampai hari ini walaupun mengkritisi KPK, saya hakul yakin 100% KPK profesional. Begitu dia mentersangkakan seorang, saya rasa tiada kata mundur di situ. Sampai di situ gimana, Bang? Ya. Ada lagi yang Anda mau tambahin? Yang ingin saya tambahkan adalah begini. Kita rusuh karena Partai Demokrat di kasus ini. Saya ingin memprovok publik sebenarnya. Saya tanya kepada Profesor J. Saitapi. Kasus-kasus begini nih, iya kan? Apakah publik bisa menuntut? Oh, secara hukum bisa menjadi perdebatan. Tetapi saya ingin menjadikan masalah ini sebagai pembelajaran. Karena boleh saya katakan upaya kita mulai dari Skype dan segala macam, rusuh membawa pulang naik private jet 4 miliar. Dan seterusnya dan seterusnya. Terus hukuman terhadap mereka yang korup ini juga di bawah 5 tahun rata-rata. Saya ingin misalnya sebuah ujian kepada pengadilan. Publik melaporkan sisi kriminologi. Ya kan? Apakah yang terjadi sekarang ini bukannya kriminal terhadap publik? Saya hanya ingin mengatakan itu. Sehingga bang, rasa-rasanya berapa kita dirugikan publik karena isu ini. Pembangunan seakan tidak ada yang berjalan positif, ya kan? Saya mau tanya Anda, kenapa sekarang dilempar nama Ibas? Konon hari ini ada 4 nama lagi ke Tibas. Saya bilang itu hanya balon angin yang isinya pahpoh. Apa yang sudah tidak mengemuka? Senturi udah jelas. Audit jelas. Tim Senturi di DPR jelas. Misbakun jelas ke publik. Saya rasa omongan Anas nggak ada arti. Saya katakan itu. Balon angin. Jadi hanya buat bargaining position kepada publik. Tolong lihat saya. Saya orang baik kan begitu. Saya orang baik. Saya tidak terlibat. Saya ingin mengutip kalimat Bapak Suryadi, dosen filsafat Universitas Indonesia. Yang namanya koruptor, saya yakin profesor di sebelah saya yakin percaya juga. Yang namanya koruptor pasti melakukan perlawanan dengan tangan-tangan orang lain. Kenapa? Karena sudah memiliki banyak uang. Dan uang adalah power. Dan kalau itu, kalau saja yang namanya undang-undang pembuktian terbalik hari ini kita lakukan. Who is Anas ketika KPU dulu? Tapi kan kita nggak punya yang namanya undang-undang pembuktian terbalik, Bapak dan Ibu. Ada? Terbatas. Money laundering. Nah, saya yakin KPK akan melangkah ke sana dan kita bisa keluar dari rusuh yang tidak jelas ini. Baik, sebelum Jimar, supaya lebih panjang Anda, saya kasih jawab kepada Rahmat. Saya anggap Anda mewakili Anas di ruangan ini. Terima kasih Pak Karni. Di dalam budaya bangsa Indonesia ada budaya santun. Di dalam hukum positif kita ada filosofi praduga tidak bersalah. Menghukum seseorang sebelum proses pengadilan itu tidak elok. Maksud Anda Iwan Filiang udah menjatuhkan vonis? Memberitakan kejelekan-kejelekan orang yang baru prasangka, tetapi itu belum tentu kebenarannya, itu
efeknya dua. Satu efek di dunia, satu efek di akhirat. Bagaimana dulu Nabi Muhammad, ya ini bukan, mohon Ya, terus maaf, saja. bagaimana dulu Nabi Muhammad dicerca, dimaki, tetapi Allah memuliakan posisinya. Jadi, kesimpulan saya adalah, apapun yang disampaikan oleh Bang Iwan, yang saya hormati kakanda saya, oleh Bang Ruhut, oleh siapa saja, di dalam alam demokrasi itu sah. Tetapi masyarakat, rakyat juga melihat dan menilai yang kita sampaikan itu sesuaikah dengan kultur budaya bangsa kita atau tidak. Jadi ada anggap mereka tidak berbudaya. Saya melihat itu bukan kultur budaya bangsa kita. Ya, tidak berbudaya Indonesia. Kita rehat sejenak.